Adat dan hukum adat Minangkabau. Perjanjian menurut hukum adat. Kato dalam batapati, yang kurang beda pati. Kato kudian, kato bacari. Kata dahulu, dalam kurang kata dahulu ditepati, kata kemudian, kata dicari. Sering duo diucapkan. Dahulu kato batapati, kemudian kato bacari. Dalam kurang dahulu kata ditepati, kemudian kata akan dicari. Kemudian kata akan dicari. Kalimat itu adalah sepanggat pepatah adat Minangkabau yang menyangkut dengan azas perjanjian atau suatu perikatan pada umumnya, suatu perbuatan hukum di antara warga masyarakat hukum adat yang pemenuhannya akan disepakati kemudian. Di kalangan masyarakat disebut dengan ikrar, akad, janji, wek, padu atau padan. Di dalam pepatah ini tersimpan beberapa kaidah hukum, ajaran hukum dan sistem hukum, terdiri dari dua permasalahan pokok. Pertama menyangkut dengan kato dahulu, dalam kurung kata dahulu. Kedua menyangkut dengan kato kudian, dalam kurung kata kemudian. Yang di dalamnya menyangkut pula penyelesaian suatu perjanjian bila terjadi perbedaan penafsiran atau tidak diaturnya sesuatu. 1. Tentang kato dahulu. Kato dahulu secara harfiah berarti kata dahulu. Akan tetap di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih dari itu. Karena maksudnya ialah suatu perikatan yang sudah dibuat sedemikian rupa lengkap dengan segala sesuatu yang terkait dalam perjanjian atau perikatan itu. Baik menyangkut apa yang diperjanjikan, mengapa sampai ada perjanjian, kapan perjanjian berakhir, bagaimana perjanjian itu dipenuhi, dan bagaimana hak salah satu pihak apabila terjadi penyimpangan oleh pihak lain. Termasuk juga di dalamnya tentang tanggung jawab dari masing-masing pihak yang berjanji. Apakah akan berlanjut pada ahli waris, batal dengan sendirinya, batal karena dibatalkan, atau batal atas suatu sebab. Semua klausula yang dimuat dalam suatu perjanjian itu baik tertulis ataupun tidak tertulis, dalam hukum adat Minangkabau disebut dengan kato dahulu, yaitu segala sesuatu yang telah disepakati lebih dulu menjelang mulainya berlakunya suatu perjanjian. Terhadap segala sesuatu itulah diarahkan ketentuannya pepatah Minangkabau tadi sebagai suatu yang harus berdapati, maksudnya ditepati atau dipenuhi tanpa kebolehan menguranginya dengan alasan apapun. Sebagai kaidah hukum adat, sanksi atau risiko yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan terlihat dalam berbagai bentuk. Di antaranya risiko moral sebagaimana disebutkan dalam pepatah Minangkabau juga, yaitu nak mulia tepat janji, dalam kurang ingin mulia tepati janji. Di dalamnya terkandung pemahaman contractio, dalam kurung mahfum mukhalafah, yaitu jika seseorang tidak menempati janjinya berarti ia ingin dipermalukan atau tidak dimuliakan dalam pergaulan sehari-hari. Namun kaidah hukum adat menyebutkan juga kebetulan berbayaran. Maksudnya adalah sepanjang apa yang diperjanjikan itu tidak terdapat perbedaan penafsiran, maksudnya demikian disebut dengan
babatulan, dalam kurang tidak ada perselisihan, sama dengan betul dalam kurang, maka tidak ada suatu alasan pun untuk tidak memenuhi isi perjanjian. Dalam kaidah hukumnya disebut babayaran. Dalam kurang timbang tarimo, memenuhi perjanjian, membayar dan menerima. Bila pihak berjanji itu tidak mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, kaidah hukum adat Minangkabau membuka peluang untuk kaidah hukum adat Minangkabau membuka peluang untuk terhadapnya diambil tindakan hukum oleh pimpinan adatnya. Ketentuan demikian dalam hukum masa kini dapat disamakan dengan eksekusi untuk masalah tariak atau eksekusi tariak, ambil maksudnya. Dalam kurang eksekusi akan ditemukan tersendiri kemudian. Tindakan tariak atau eksekusi demikian dapat dijalankan oleh pimpinan adat apabila karena hukum adat Minangkabau yang menganut pemahaman bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak berjanji dan harus dipatuhi. Ia tersimpan dalam pepatah, binatang dipaci talinya, urang dipaci janjinya. Bagi orang Minangkabau masa lalu, dalam keadaan masih langkanya kebiasaan tulis-menulis, perjanjian-perjanjian antara pihak-pihak yang berjanji selalu diakhiri dengan ikrar bersama berbunyi kira-kira disangkuikan tinggi, dikalikan dalam. Maksudnya bahwa perjanjian itu harus dihormati. Ia diletakkan pada tempat yang tinggi dan dalam. Pada waktu dimulainya tradisi tulis-menulis bagi yang tak pandai bertanda tangan, dicantumkan tanda silang di antara suku kata nama sebagai tanda tidak akan dimungkiri baik oleh mereka yang berjanji ataupun oleh ahli waris mereka. Demikian ditemukan sampai terteranya cap ibu jari disusul dengan tanda tangan setelah menempuh beberapa kurun waktu. Nak muat dah.